Himpunan Pengusaha Nahdliyin Kota Bekasi adalah suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang dikelola secara profesional yang bergerak di bidang kerjasama, pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan ekonomi secara umum, di mana kegiatannya dilakukan oleh warga Nahdliyin yang berdomisili di wilayah Kota Bekasi. Sebagai suatu organisasi, Himpunan Pengusaha Nahdliyin Kota Bekasi jelas memiliki kemandirian, keleluasaan dan kebebasan dalam mengaktualisasikan visi dan misinya yang sesuai dengan kebijakan institusi pemerintah dan organisasi yang berada di atasnya. HPN itu cikal bakalnya dimulai dari 2015 akhir, bulan Oktober 2015, rekomendasi dari DPP HPN supaya segera dibentuk. Kemudian pada bulan Maret 2016 kami menghimpun para calon-calon pengurus, dan akhir Maret, kalau tidak salah tanggal 29 Maret itu pengurus HPN Kota Bekasi dilantik. Secara formalnya 29 Maret itu adalah saat pertama kali kepengurusan HPN ini dilantik. Dengan demikian berarti juga HPN Kota Bekasi itu berdiri pada tanggal 29 Maret 2016. Ya. Untuk anggota HPN di Bekasi sendiri, Pak, ada berapa juga? Pertama pada saat pelantikan pengurus ini ada 68 anggota. Jadi pengurus sekaligus juga sebagai anggota HPN. Mayoritas dari pengurus ini atau anggota ini adalah para pengusaha yang berada di Kota Bekasi. Jadi hampir merata, mulai dari semua wilayah Kota Bekasi ini terwakili di dalam kepengurusan ini. Untuk ke depan, Pak, program HPN di Kota Bekasi? Oke, program utama adalah bagaimana HPN ini membangun jaringan bisnis, karena ini menjadi satu keprihatinan bagi kami, khususnya pengusaha-pengusaha Nahdliyin ini, bahwa kita Nahdliyin ini mayoritas dari segi kuantitas penduduk, jumlah penduduk hampir di seluruh Indonesia termasuk Kota Bekasi ini, warga Nahdliyin itu mayoritas. Tetapi dalam jaringan bisnis kita menjadi minoritas. Mungkin kita sama-sama tahu bahwa hampir pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bekasi ini dan Indonesia pada umumnya itu masih dikuasai oleh non-Nahdliyin. Untuk bentuk kerja HPN dengan anggota, Pak, apa saja, Pak? Kami sekarang melakukan pembinaan, juga melakukan konsolidasi dengan anggota untuk membentuk satu jaringan, di mana jaringan ini nanti akan merupakan satu upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat Kota Bekasi pada umumnya. Nah, dari jaringan inilah nanti akan berkembang bisnis bisnis HPN, baik itu mulai dari sektor distribusi, kemudian produksi dan konsumsinya. Untuk ke depan HPN seperti apa, Pak, yang diharapkan untuk HPN sendiri? Ke depan kami berharap, dan ini sudah menjadi salah satu tujuan kita HPN ini, bahwa HPN harus berperan, mengambil peran secara maksimal mewarnai dan mengisi perekonomian di Kota Bekasi untuk HPN Kota Bekasi. Dan pada umumnya di seluruh Indonesia, HPN-HPN yang akan dibentuk nanti itu kita harus memiliki peran yang aktif, peran yang maksimal di dalam percaturan bisnis di Indonesia. Sehingga kita tidak hanya pada tataran bisnis lokal saja, tetapi lokal, kemudian juga domestik, ya, juga bahkan itu nanti ke depan kita akan lebih mengarah kepada bisnis-bisnis yang internasional. Dalam menghadapi persaingan global sebagai konsekuensi diperlakukannya pasar bebas ASEAN, HPN Kota Bekasi sepenuhnya menyadari bahwa dunia usaha yang tangguh, sehat dan dinamis merupakan tulang punggung perekonomian umat, bangsa dan negara dalam mewujudkan keadilan yang berkemakmuran dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bersyukur sekali
karena selama ini tidak ada gerakan yang sampai menyentuh ke warga yang menyangkut dengan kesejahteraan warga. Jadi program-program pemerintah itu banyak yang kurang menyentuh. Jadi ini bisa kita aplikasikan di masjid, di RT, di RW, bagaimana warga itu bisa menerima barang dengan harga yang murah. Oh, berarti selama ini untuk pemerintah sendiri jarang turun di masyarakat langsung tentunya Pak ya? Betul, jadi yang kalau sekarang misalnya dari tingkat agen ke pengecer yang dijual di warung-warung, bagaimanapun juga kan masih banyak warga kita yang kurang mampu itu tidak menyentuh. Tapi kalau HPN ini karena memang marginnya kecil, marginnya untuk pemerataan, nah itu kena. Jadi merasa terbantu Pak ya? Ya, saya berharap bisa disosialisasikan, disebarluaskan, bisa lebih banyak yang mengikuti. Kalau bisa seluruh Indonesia lebih bagus lagi. Terutama untuk anggotanya supaya konsisten. Jadi tentunya dengan pelatihan-pelatihan, dengan upgrade-upgrade yang bagaimana tetap bisa konsisten dalam waktu yang lama. Harapan kita seperti itu. Dari Bekasi, Indra R. Wilianto, RTV melaporkan.